Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala binatihi sayyidatina Fatimatu Zahra. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat sadaqalladzi wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftakul jannah al ilmu al hadis. Para asatid, para anak-anak, para jamaah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Mas Aris beserta keluarga, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, dia tidak akan bisa mengenali Tuhannya. Karena apa? Karena seseorang kalau nggak bisa bersyukur kepada Allah, dia masuk golongan orang-orang yang kufur. Dia masuk golongan orang-orang yang diadab oleh Allah. Apa adab Allah kepada hambanya orang yang nggak bersyukur? Adalah dijauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo minggir dulu. Jangan masuk sini kosong. Hujan itu karunia. Boleh menghindar, nggak boleh kecewa. Nggak boleh marah. Oh ya apa hujan? Nggak boleh. Monggo mas. Oh sampai nempet gunung. Ada uang kecil nggak? Uang kecil. Uang seribuan. Ya, ini ada orang nongkrong di sini. Jadi para jamaah yang saya muliakan, karena itulah saya ngaji syukur ini tentang syukur udah hampir 1 tahun lebih, nggak habis-habisan. Lebih ya. Ini tadi ada petunjuk dari Allah. Kita baca maulid, ya Allah saya harus sampaikan apa? Apa ada petunjuknya? Sampaikan syukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bisa mensyukurin nikmat Allah, dia tidak akan mengenal Allah. Contohnya gini, sampai dikasih orang nggak pernah terima kasih sama orang itu, bagaimana sambil saya kenal sama orang itu? Ya enggak. Sampai dikasih makan seorang tiap hari kasih makan oleh orang itu seorang, tetapi antum tidak pernah terima kasih sama itu, nggak pernah kenal berarti ya. Ini masalahnya. Ustaz, ini jangan mandu-mandu. Katanya telat, ganjarannya dikurangi. Santai aja kalau saya ngaji. Jadi seperti itulah. Bahkan oleh Allah diadab. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa adab Allah itu? Dijauhkan. Coba sampean aja lah. Ya. Punya istri, dikasih uang enggak pernah terima kasih. Oh panjen kira-kira sampean apa? Atau seorang suami tiap hari dimasakkan istri, cuci semua enggak pernah baik sama suaminya. Sama istrinya. Makanya ini adab sebenarnya. Biarpun kepada istri, biarpun kepada suami, kalau suami lagi pakai baju yang sudah licin bagus, alhamdulillah. Kepada Allah, terima kasih istriku yang tersayang. Kok tersenyum semua, ibu-ibu juga iya. Dan itu memang ajaran itu. Ya. Ini pelajaran diantaranya akan menambah kemesraan suami istri. Begitu juga kalau seseorang bersyukur pada Allah, dia akan menambah kemesraan kepada Allah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha kasih, yang maha sayang, yang mengerani wong alam kabeh, yang memiliki, yang sebagai Tuhannya semua makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Makanya setiap penceramah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang bersyukur, benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima takdir Allah dengan ketentuannya. Ciri-cirinya orang, dia akan terima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalau hanya ngomong gampang, Kak, saya ini ceramah, syukur gampang. Makanya seperti saya katakan di mana-mana,
Orang apabila bisa memahami nikmatnya Allah, bersyukur pada Allah, dia akan mengenal Allah. Dia akan mengenal utusannya Allah. Dia akan mengenal malaikatnya Allah, mengenal kitabnya Allah, akan memahami kandungan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu. Lalu yang kedua, marilah bersolawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Sayyidi Sholai wal Bashar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana Allah memperkenalkan seorang hambanya yang mulia yang diciptakan yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah ciptakan yang lain. Bagaimana Allah mengenalkan hambanya yang diberi tauladan bagi kita semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memperkenalkannya? Baru tunjuk. Apa katanya? Allah memperkenalkannya, disuruh kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu amalan yang tidak diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah kecuali salawat. Walaupun kita bacanya sambil tiduran, walaupun bacaannya sambil nggak ikhlas, walaupun gajah membaca salawatnya sambil mangkal-mangkal dede, mungkin sambil marah-marah istrinya marah-marah, istrinya juga marah, cuma daripada istrinya marah terus Allahumma sholli ala Muhammad, istrinya marahnya turun. Nah, ini makanya nanti bisa channel mandu-mandu, kalau nanti istrinya marah selawat, ibu juga gitu, kalau suami lagi marah Allahumma sholli ala istri Muhammad, reda. Dan tidak ada satu amal apapun yang ditolak, yang diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Selawat ini jenengan baca ikhlas apa enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memperkenalkan seseorang hambanya kepada yang dicintai Allah, Rasulullah SAW sebagai tauladan. Karena itulah kalau kita kenapa disuruh oleh Allah membaca selawat, supaya kita mengenal Rasulullah SAW. Mengenal Allah tidak bisa kecuali melalui Rasulullah SAW. Tidak bisa. Makanya salat Rasulullah sampai dalam sabdanya, salatlah engkau seperti salatku. Maksudnya menyembah Allah dengan cara yang Rasulullah SAW tuntunkan. Inilah para jemaah yang saya muliakan. Dan ketika seseorang sudah mengenal Rasulullah SAW, mencintai banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, dia akan menjalankan apa yang Rasulullah jalani, wajib maupun sunnah. Makanya di Al-Quran sami'na wa ata'na. Masya Allah. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilahi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan para malaikat dan kitabnya dan tidak membeda-bedakan Rasul satu dengan yang lain, sami'na wa ata'na. Kalau sudah beriman, bagaimana kalau kita sudah berjanji sami'na wa ata'na, harus taat dan nurut, harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nurut menuruti itu mengikuti jejaknya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, harus taat. Nah, untuk capai taat ini ada musuhnya namanya setan hawa dan hawa nafsu. Tetapi Allah memberikan jalan keluar, apa itu? Dengan banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai para habaib, para ulama, beliau dalam makalahnya, kalau antum mempunyai masalah yang berat tidak selesai, tidak buntu kemana-mana, ibarat jalan sudah buntu semuanya, salawatlah kepada Rasulullah SAW. Karena salawat ini Allah tidak ciptakan dunia kecuali ciptakan nurnya Rasulullah SAW. Tidak ciptakan saham seisinya. Yang pertama kali Allah ciptakan nurnya Rasulullah SAW, pembuka pintu dunia akhirat. Salawatnya sehari setiap malam 1000 kali. Kalau masih belum tuntas 1 minggu, 20.000 kali, 3.000 kali, 5.000 kali, 10.000 kali, insya Allah tuntas. Habaib para ulama berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Beliau udah praktek, gak mungkin gak praktek itu. Karena sudah tahu sholawat ini membuka pintu semuanya. Saya dulu itu belajar tasawuf, belajar dzikir, belajar tawakkul, pakai hati, pakai dzikir sulit. Padahal di Al-Quran bilang, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Pakai dzikir itu sulit. Padahal perintah Allah itu. Lain dengan sahabat Abu Bakar. Saya baca dalam kitab Al-Lumah. Sahabat Abu Bakar Al-Mudhar ketika Al-Siddiq
Ketika kata sahabat Abu Bakar, ketika aku dengar ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Saat itu juga aku pegang erat-erat dalam hatiku, selalu bertasbih, selalu mengingat Allah SWT. Kenapa sahabat Abu Bakar begitu mudah menjalaninya? Karena apa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW sambung hingga kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Gampang, kita kan enggak. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab yang bertemu Rasulullah SAW, dia tidak iman? Itulah bahwa orang beriman itu bukan kehendak siapa-siapa, karena kehendak Allah. Ini yang harus kita syukuri. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu sama Kanjeng Nabi. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab itu tetanggaan. Iya, tetangga. Maaf para jemaah yang saya baca dalam situ ayat. Itu Abu Jahal, Abu Lahab itu orang ganteng. Mirip Bais teman ganteng sana. Mirip saya tapi ganteng aku Didik. Ini guyon ini ya. Loh ya Abu Jahal belum ganteng. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah. Makanya itu kita yang jauh 1440 ya, tahun yang lalu Rasulullah SAW hidupnya. Tetapi nur itu, keimanan itu sambung sampai kita. Ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Loh balik alhamdulillah kan ya? Ya kan dan